Halo guys, selamat datang kembali di channel saya. Saya senang sekali bisa menyapa kalian lagi di video baru ini. Chandra Kirana adalah influencer muda yang dikenal ramah dan inspiratif di media sosial. Ia sering membuat konten tentang pendidikan dan pemberdayaan perempuan. Dengan ratusan ribu pengikut, ia menjadi panutan banyak remaja. Hidupnya terlihat sempurna di layar, senyum yang tulus, kata-kata yang bijak, dan kesan bahwa ia selalu kuat menghadapi dunia. Hai semuanya, hari ini aku. Namun, di balik cahaya kamera, hidup Kirana tidak seindah yang tampak. Ia sering merasa kesepian, dikelilingi oleh orang yang lebih tertarik pada popularitasnya ketimbang dirinya sebagai manusia. Tapi di antara semua orang yang ada di sekitarnya, ada satu sosok yang ia percaya, Galuh Ajeng, rekan kerja yang selama ini ia anggap seperti saudara sendiri. Jadi aku akhirnya meluncurkan koleksi baru kemarin dan coba tebak, habis dalam 1 jam. Kamu serius? Luar biasa sekali. Aku ikut senang. Suatu hari, Kirana mendapat tawaran besar dari sebuah perusahaan teknologi ternama untuk menjadi brand ambassador kampanye digital mereka. Tawaran itu membuat Galuh terlihat bahagia di luar, tapi di balik senyumnya tersimpan iri dan amarah. Ia merasa Kirana selalu mendapat perhatian, sementara dirinya hanya menjadi bayangan. Aku yakin bisa menyelesaikan proyek ini lebih cepat darimu. Jangan terlalu percaya diri. Mari kita lihat nanti. Ketika rumor mulai beredar bahwa Kirana dekat dengan seorang CEO muda bernama Raden Inu, Galuh melihat peluang untuk menghancurkan reputasi sahabatnya. Ia mulai menyebarkan gosip bahwa Kirana mendapat kontrak besar itu karena hubungan spesial dengan Inu. Tak hanya itu, Galuh bahkan mengedit tangkapan layar percakapan seolah Kirana meminta uang dan perhatian dari Inu untuk mendapatkan sponsor. Aku punya sesuatu yang menarik untukmu. Dalam hitungan jam, rumor itu meledak di media sosial. Tanda pagar cancel Chandra Kirana menjadi trending di berbagai platform. Orang-orang yang dulu memujanya kini berubah menjadi pembenci. Komentar jahat membanjiri kolom postingannya. Brand-brand yang bekerja sama dengannya satu persatu memutus kontrak. Dunia yang ia bangun selama bertahun-tahun runtuh dalam semalam. Oh tidak, kenapa mereka melakukan ini padaku? Orang-orang percaya bahwa apa yang viral bukan apa yang benar. Ucapnya pelan, menatap layar ponsel yang dipenuhi hujatan. Kirana memutuskan untuk berhenti sejenak dari dunia digital. Ia menghapus semua akun lamanya dan menghilangkan jejak. Dalam keheningan itu, ia memutuskan untuk memulai lagi, bukan untuk popularitas tapi untuk kebenaran. Ia membuat akun baru dengan nama samaran, Semirang. Dengan identitas barunya, Kirana mulai membuat konten edukatif tentang literasi digital, etika bermedia sosial, dan bahaya menyebarkan fitnah online. Tak ada yang tahu siapa dia. Ia tidak pernah menunjukkan wajahnya, hanya suara dan tulisan yang kuat, jujur, dan menenangkan. Lambat laun, akun Semirang mulai menarik perhatian banyak orang. Banyak remaja dan korban perundungan digital yang merasa terhubung dengan kata-kata Semirang. Ia menjadi simbol harapan, kekuatan, dan pemulihan di dunia maya yang kejam. Dalam setiap unggahannya, ia menulis dengan gaya yang sangat rapi dan tajam, membuat orang berpikir 2 kali sebelum menghakimi seseorang di internet. Sementara itu, Raden Inu, CEO yang dulu dikaitkan dengan Kirana, tak pernah mempercayai rumor yang beredar. Ia yakin Kirana bukan tipe orang seperti yang dituduhkan. Inu bahkan diam-diam menyelidiki kebenaran di balik skandal itu. Ia mengumpulkan bukti digital, mencari sumber unggahan palsu, dan menemukan jejak akun anonim yang mengarah pada Galuh Ajeng. Namun sebelum membongkar semuanya, Inu ingin memastikan suatu hal, siapa sebenarnya Semirang. Ia merasa gaya bicara dan sudut pandang akun itu selalu mirip dengan seorang yang dulu ia kenal baik. Omong kosong. Saya tidak percaya rumor murahan seperti ini. Suatu malam, Inu menghadiri sebuah seminar nasional tentang etika digital. Salah satu pembicaranya adalah sosok yang dikenal publik hanya sebagai Semirang. Ketika suara pembicara itu terdengar di ruangan, Inu tertegun. Ia mengenali nada suara itu.
tenang, lembut tapi tegas. Saat pembicara melepas maskernya di akhir sesi, Inu tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. "Jadi kamu masih berjuang, Kirana?" tanyanya pelan setelah acara selesai. Kirana tersenyum tenang. "Bukan soal nama atau popularitas. Sekarang aku cuma ingin menjadi seorang yang belajar bahwa kebenaran kadang harus dibangun ulang dari nol." Mereka duduk lama malam itu berbicara tentang kebenaran, kesalahan, dan cara dunia memperlakukan seseorang di balik layar. Inu kemudian berjanji untuk membantu Kirana membersihkan namanya. Dengan bantuan tim keamanannya, ia berhasil menelusuri dan mengungkap seluruh jejak digital yang membuktikan bahwa Galuh Ajeng adalah pelaku utama penyebar fitnah. Keesokan harinya, dunia digital kembali heboh, tapi kali ini bukan karena gosip, melainkan kebenaran yang akhirnya terungkap. Bukti-bukti disertakan dan publik perlahan menyadari bahwa mereka telah salah menilai. Galuh Ajeng dipecat dari pekerjaannya dan menghadapi tuntutan hukum atas penyebaran berita palsu. Namun Kirana tidak kembali ke dunia lamanya sebagai influencer glamor. Ia memilih untuk tetap menjadi Semirang, sebuah simbol, bukan sekedar nama. Kini ia aktif dalam gerakan literasi digital, membantu korban fitnah dan perundungan online untuk bangkit kembali. Kadang nama baru bukan seperti pelarian, katanya dalam salah satu unggahan terakhirnya, tapi kesempatan kedua untuk mengenal diri sendiri. Sejak itu nama Semirang menjadi legenda di dunia digital. Ia tidak hanya lagi menjadi simbol perjuangan, tapi juga pengingat bahwa di balik layar dan algoritma masih ada hati dan manusia yang bisa terluka. Dan Kirana tahu, selama masih ada yang percaya pada kebenaran, dunia maya tak akan sepenuhnya gelap.